Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai obligasi syariah. Sebelum masuk apa itu obligasi syariah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Hamka, dan yang kedua ada Nur Latifah, yang ketiga ada Setio Winoto, yang keempat ada Firda Wahyu Iftiana, dan yang terakhir ada saya Rifki Aditya Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian obligasi syariah. Di sini saya mengutip buku dari Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Profesor Dr. Haji Abdul Manan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian obligasi syariah. Obligasi syariah sendiri itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligate, yang dalam bahasa disebut dengan obligasi, yang berarti kontrak. Dalam keputusan Presiden Republik Indonesia disebutkan obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten atau badan pelaksana pasar modal. Jadi obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten, bisa berupa badan hukum atau perusahaan, atau bisa juga dari pemerintah yang membutuhkan dana untuk operasional maupun ekspansi dalam memajukan investasi yang mereka laksanakan. Investasi dengan cara menerbitkan obligasi akan memperoleh bunga dan kemungkinan adanya capital gain atau keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal atau bursa efek. Oke, selanjutnya apabila dilihat dari pihak yang mengeluarkan obligasi emiten, maka obligasi dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak BUMN, atau bisa juga keluar oleh pihak swasta seperti yang pertama yang ada namanya participating bonds, yakni pemilik obligasi selain memperoleh bunga tetap juga memperoleh bagian keuntungan yang dicapai perusahaan. Selanjutnya ada client bonds. Client bonds sendiri itu adalah obligasi yang diberikan kepada langganan perusahaan dalam rangka mengembangkan pemilik efek kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu ada debenture bond, yakni obligasi yang tidak dijamin. Apabila dilihat dari atas dasar jangka waktu, maka obligasi itu limited atau terbatas. Sebab semua pada obligasi pada umumnya dibatasi oleh jangka waktu, seperti itu. Tetapi juga ada obligasi unlimited atau tidak terbatas. Obligasi bermanfaat untuk menanamkan modalnya dengan cara berinvestasi di pasar modal atau lembaga perbankan yang ditentukan. Obligasi termasuk jenis efek. Berbeda dengan saham yang kepemilikannya menandakan kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan yang menerbitkan saham. Obligasi menunjukkan utang dari penerbitnya, seperti itu. Jadi secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yakni obligasi korporasi dan obligasi negara. Obligasi negara itu sendiri terdiri dari yang pertama ada obligasi rekap, yakni obligasi yang diterbitkan dalam rangka program rekapitulasi perbankan. Yang kedua ada surat utang negara, yakni obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Yang ketiga ada obligasi retail, obligasi yang sama dengan surat utang negara, obligasi sama dengan surat utang negara tetapi dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah. Jelas dari uraian yang dapat saya simpulkan di atas tadi, obligasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah obligasi merupakan surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum. Dan yang kedua, memiliki jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, memberikan pendapatan tetap secara periodik dan persentase besarnya pembayaran yang diberikan secara periodik juga. Kemudian yang terakhir, ada nilai nominal yang disebut dengan nilai pari, par value, stated value, face value, dan nilai kupon. Berikut penjelasan singkat mengenai apa sih itu obligasi syariah. Kita lebih spesifiknya apa sih itu obligasi dan obligasi syariah, seperti itu. Kemudian
mengenai sejarah obligasi syariah akan dijelaskan oleh Mas Hamka. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah obligasi syariah dan juga payung hukum obligasi syariah. Jadi terkait pada peluncuran pasar modal pada tanggal 1 Maret tahun 2003, di mana obligasi syariah juga harus dibuat, karena obligasi syariah itu adalah suatu instrumen penting dari sebuah pasar modal syariah tersebut, di mana terkait dengan adanya institusi-institusi seperti reksadana syariah, terus yang selanjutnya dengan asuransi syariah dan juga keuangan syariah. Nah, di sini tentunya pendaftaran obligasi syariah itu tidak mudah. Istilah kata, ada prosedur-prosedur perizinan yang harus dilakukan di pendaftaran obligasi syariah tersebut, di mana harus melibatkan DSN. DSN itu adalah Dewan Syariah Nasional. Nah, seperti itu. Jadi yang selanjutnya adalah tentang payung hukum obligasi syariah. Jadi payung hukum obligasi syariah itu pertama Fatwa DSN Dewan Syariah Nasional nomor 32 tahun 2002 itu tentang obligasi syariah. Terus yang kedua itu adalah tentang pendapat para ulama bahwa diharamkannya riba dan juga bunga. Nah, terus yang ketiga itu pendapat para ulama tentang obligasi syariah yang berkaitan dengan obligasi syariah itu yang berkaitan dengan mudarobah, terus dan yang lain-lainnya. Seperti itu ya. Itu adalah sejarah dan juga payung hukum obligasi syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Setiawinoto, nomor induk mahasiswa 18020560015. Saya di sini bagian dari kelompok 4, ingin memaparkan mengenai obligasi syariah, tapi lebih tepatnya kepada kaidah obligasi syariah. Nah, sebelumnya obligasi syariah itu apa? Nah, obligasi itu suatu pernyataan nota. Nah, kalau obligasi syariah yaitu tertuang dalam fatwa DSN nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah. Di situ dinyatakan bahwa surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi yang berupa fee atau dengan sistem BIASIN. Nah, dasar dari hukum dari obligasi syariah yaitu Fatwa DSN nomor 20 /9/2001 tentang reksadana. Lalu yang kedua ada Fatwa DSN nomor 32/9/DSN MUI tahun 2002 tentang obligasi syariah. Dan yang ketiga ada pendapat ulama yang tentang keharaman bunga. Nah, kaidah dari obligasi syariah sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah tingkat pendapatan berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil atau dikenal dengan nisbah yang besarnya telah disepakati oleh pihak emiten dan juga investor. Lalu yang kedua diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional di bawah MUI. Terus yang ketiga adalah terhindar dari unsur non halal, dan keempat harus berdasarkan konsep syariah yaitu mudharabah, musyarakah, ijarah,
istisna. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi Di sini wabarakatuh. saya akan melanjutkan penjelasan mengenai obligasi syariah, di mana di awal sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai pengertian, sumber hukum, dasar hukum, kaidah hukum, dan payung hukum yang dipakai oleh obligasi syariah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai tujuan dibentuknya obligasi syariah. Tujuan dibentuknya obligasi syariah yang pertama yaitu memperluas basis sumber pembiayaan keuangan negara. Yang kedua itu mendorong perkembangan pasar keuangan syariah. Yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif instrumen investasi. Yang keempat yaitu mengoptimalkan pemanfaatan barang-barang milik negara. Yang kelima yaitu memanfaatkan dana-dana dari masyarakat yang belum terjangkau atau terjamah oleh perbankan konvensional. Kalau kita melihat dari konsep obligasi syariah itu sendiri, perlunya kita harus kembali lagi terhadap pengertian obligasi syariah secara umum itu, di mana obligasi itu surat hutang, di mana pemiliknya itu berhak atas bunga tetap. Namun dalam obligasi syariah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis itu tidak mengenal dengan namanya bunga atau riba, karena memang itu diharapkan. Untuk itu, rekonstruksi terhadap obligasi agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Yang pertama yaitu penghapusan syarat jaminan atas kembalinya harga obligasi. Yang kedua itu penghapusan bunga dan beralih atau mengalihkannya kepada surat-surat investasi. Dan yang ketiga yaitu pengalihan surat obligasi terhadap saham biasa. Baik, saya Latifah. Di sini saya akan menyambung materi selanjutnya, yaitu tentang prinsip transaksi dan aplikasi dalam obligasi syariah. Jadi, sebagai bentuk pendanaan atau financing dan juga sekaligus sebagai investasi, itu memungkinkan beberapa bentuk yang tetap atau yang bisa ditawarkan, ya. Namun dalam rambu-rambu syariah, jadi tidak keluar dari batasan syariah, masih dalam satu kotak tentang prinsip syariah seperti itu. Jadi salah satunya itu adalah menghindarkan segala jenis transaksinya itu dari unsur riba. Berdasarkan alasan tersebut, maka struktur obligasi syariah itu dapat berupa yang pertama bagi hasil. Bagi hasil itu berdasarkan akad. Akad syariah itu seperti akad mudharabah, akad musyarakah, dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya margin atau fee, yaitu sama sistemnya dengan bagi hasil. Maksudnya masih dalam akad yang telah disepakati seperti akad mudharabah, kemudian jenis-jenis akad lainnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam obligasi syariah itu prinsip transaksinya tidak menggunakan unsur riba, ya. Jadi halal, dan prinsipnya itu menggunakan bagi hasil, kemudian margin atau fee seperti itu.